Sepanjang sejarah kehidupan manusia, Allah telah mengutus banyak nabi dan rasul sebagai pembawa risalahnya kepada umat manusia. Nabi dan rasul itu berjumlah 124.000 orang sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, Nabi ada 124.000 orang dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 orang, mereka sangat banyak. Di antara para nabi tersebut, Allah banyak mengutus nabi di kalangan Bani Israel. Dikutip dari kitab Kisah Para Nabi dan Rasul, karya Ibnu Katsir, dikisahkan bahwa ada seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang bernama Nabi Sya'yan bin Amsyia. Dalam tradisi agama Kristen dan Yahudi, beliau dikenal dengan nama Yesaya atau Isaiah. Beliau hidup di zaman raja yang bernama Hizkian, atau dikenal dengan nama Hizkia, dan Ezekias dalam bahasa Latin, yakni raja yang memimpin Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tahun 729 sampai 687 sebelum Masehi. Raja Hizkian adalah seorang yang taat kepada Allah dengan selalu mematuhi perintah Nabi Sya'yan selama dalam kebaikan. Pada suatu saat, seorang raja dari Babilonia yang bernama Sanharib hendak menyerang dan menguasai Baitul Maqdis. Raja Sanharib membawa 600.000 tentara sehingga membuat Bani Israel sangat ketakutan. Melihat reaksi rakyatnya itu, Raja Hizkian kemudian meminta nasihat Nabi Sya'yan tentang apa yang harus dilakukannya. Atas wahyu yang diterimanya, Nabi Sya'yan pun memerintahkan Raja Hizkian untuk berwasiat agar memberikan pemerintahan kepada siapapun yang Allah kehendaki, karena ajalnya telah dekat. Mendengar jawaban tersebut, dengan berlinang air mata, Raja Hizkian meminta kepada Allah untuk mengagungkan dirinya dengan ilmu dan perbuatannya atas Bani Israel. Doa Raja Hizkian dikabulkan oleh Allah. Allah kemudian memerintahkan Nabi Sya'yan untuk memberi kabar gembira tersebut kepada Raja Hizkian. Bahkan, karena tangisannya, Allah menunda kematiannya hingga 15 tahun dan akan menyelamatkan rakyatnya dari rencana penyerangan Raja Sanharib. Mendengar kabar gembira itu, seketika Raja Hizkian bersujud dan bersyukur kepada Allah. Pada akhirnya Bani Israel selamat dari serangan Raja Sanharib karena Allah mengirimkan kematian atas bala tentaranya hingga semua meninggal kecuali 5 orang. Raja Sanharib dan tentaranya kemudian dijadikan sebagai tawanan dan dibawa keliling Baitul Maqdis sebagai penghinaan kepada mereka. Setelah menjalani masa tahanan, Raja Hizkian mengirim mereka kembali ke negerinya atas perintah Nabi Sya'yan untuk memberitakan atas apa yang mereka alami. Bani Israel pun menjalani kehidupan mereka dengan tenang sampai akhirnya Raja Hizkian meninggal dunia. Sepeninggal Raja Hizkian, banyak terjadi kekacauan dan penyimpangan yang semakin lama semakin parah dalam kehidupan Bani Israel. Hingga akhirnya Allah mengingatkan mereka melalui Nabi Sya'yan. Namun, Bani Israel justru memusuhi Nabi Sya'yan dan hendak membunuhnya. Mengetahui makar Bani Israel tersebut, Nabi Sya'yan lari untuk menyelamatkan diri. Beliau bersembunyi di dalam sebuah pohon. Namun setan yang melihat Nabi Sya'yan justru menarik ujung pakaiannya sehingga tampaklah oleh Bani Israel. Mengetahui bahwa Nabi Sya'yan bersembunyi di dalam sebuah pohon, Bani Israel mengambil sebuah gergaji dan memotong pohon tersebut hingga Nabi Sya'yan pun meninggal.